Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, akhir-akhir ini kita melihat perkembangan situasi yang ada begitu cepat sekali akibat daripada pandemik COVID-19. Dan ini berdampak ke banyak hal dalam aspek berbagai macam kehidupan. Selain masalah ekonomi, juga masalah sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ada banyak orang yang kehilangan kendali di dalam menjalani hidup ini karena panik dengan situasi yang ada, bingung dengan situasi yang ada. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu bingung. Karena apa? Firman Tuhan jelas mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi ada banyak orang, termasuk orang Kristen, ada banyak Alkitab di rumah. Tetapi berdebu, artinya tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Makanya pada saat menghadapi situasi yang mendadak, tidak seperti yang dipikirkan dan diharapkan, bingung, panik, sehingga melakukan langkah-langkah yang salah. Karena tidak pernah membuka Alkitab. Oleh sebab ini waktunya kita kembali, back to the Bible. Kembali kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan jelas dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia sekarang ini yang kondisinya tidak menentu dan tidak ada kepastian, kita perlu pelita, kita perlu terang. Oleh sebab itu, ini waktunya kita kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Agar supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Agar supaya kita tidak salah di dalam memilih di dalam kehidupan ini. Ada banyak orang menghadapi situasi yang sangat tertekan, terjepit. Maka dia mengambil keputusan yang salah karena tidak punya hikmat. Tetapi berdasarkan hanya kepada pikiran manusia, hikmat manusia. Firman Tuhan mengatakan hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berjalan di dalam terang firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara berjalan di dalam terang firman Tuhan kalau tidak pernah membaca dan merenungkannya? Bagaimana mungkin saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan kalau saudara sendiri tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bagaimana saudara memiliki hikmat di dalam memecahkan berbagai macam problem di dalam hidup ini kalau saudara tidak memiliki hikmat Tuhan karena tidak takut akan Tuhan? Saudara, oleh sebab itu makanya ini waktunya kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya saudara memiliki hikmatnya Tuhan di dalam mengatasi berbagai macam kesulitan, di dalam mengatasi berbagai macam tantangan, tekanan, himpitan di dalam hidup ini. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi langkah kaki kita. Saudara, ini waktunya kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kunci jawaban dari segala macam persoalan di dalam kehidupan ini. Mulai masalah keluarga, mulai masalah pekerjaan, mulai masalah kesehatan, mulai masalah pergaulan,
dan sebagainya. Semua jawabannya ada di firman Tuhan. Tapi ada banyak orang mencari jawaban ke tempat yang lain. Bahkan ada banyak orang ya sakit, sudah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian ada orang yang menawarkan, oh di sana ada orang pintar, ada paranormal, bisa menyembuhkan. Lalu dia datang. Memang kelihatannya disembuhkan. Tetapi saya mau beritahu saudara, yang diberikan oleh paranormal, dukun, kesembuhannya itu mengikat saudara. Karena bukan dari Tuhan. Akibatnya apa? Saudara diikat oleh roh lain. Dan ada kewajiban-kewajiban yang harus saudara lakukan. Dan itu kebanyakan bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak tahu firman Tuhan. Karena tidak punya hikmat Allah. Sehingga akhirnya ditipu oleh godaan dari dunia ini. Seandainya saudara punya hikmat Tuhan, saudara tahu ada janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Matius 8 ayat 17, Yesus Kristus yang menanggung segala kelemahan tubuh kita dan memikul segala penyakit kita. Sehingga pada waktu kita sakit, gak perlu pergi ke dukun saudara, ke paranormal. Kita punya Tuhan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, namanya Yesus penyembuh. Datang kepada dia, dia sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Karena memang Yesus sudah menanggungnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka dikatakan 1 Petrus 2:24b, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan dikatakan mudah-mudahan atau akan, tetapi oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Itu janji Tuhan. Itu terang yang dari Tuhan. Itu kebenaran yang dari Tuhan. Dan inilah yang perlu kita pegang, kita percaya. Kita gak perlu ke tempat lain saudara. Karena Allah kita adalah Allah pencemburu saudara. Dia tidak mau ada ilah lain di dalam hidupmu selain daripada Yesus Kristus. Saudara, masalah keuangan, Allah berkata, ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Jadi kalau saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu sanggup menjawab segala kebutuhan keperluan dalam hidup kita. Kita nggak bingung, nggak panik. Ternyata Tuhan berjanji, dia sanggup saudara. Sehingga kita nggak perlu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, akhirnya ada banyak orang yang terjebak melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Karena apa? Terjepit masalah keuangan. Sementara hidup harus berjalan terus saudara. Tetapi kalau saudara rajin merenungkan dan membaca firman Tuhan, saudara tidak bingung. Karena ternyata Tuhan sudah menjanjikannya. Dan Allah yang menjanjikan itu bukan manusia biasa. Tapi Allah yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Saudara, pada waktu pertama sekali bumi ini diciptakan itu dengan perkataan Tuhan. Tuhan bilang, jadilah cakrawala, jadi cakrawala. Perkataan Tuhan itu firman yang hidup, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Karena yang berfirman, yang berjanji itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Jadi inilah yang harus kita turuti di dalam kehidupan kita.
Kadangkala di dalam hidup ini, saudara, manusia tuh kadang lebih percaya kepada sesama manusia daripada kepada Tuhan. Padahal manusia itu punya kemampuan sangat-sangat terbatas. Hari ini mungkin dia bisa bantu saudara. Besok, lusa belum tentu. Karena sebagai manusia, dia juga punya tuntutan kebutuhan dalam hidup. Tetapi kalau saudara bersandar, bergantung kepada Tuhan, dia punya kesanggupan yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan banyak hal di dalam hidup saudara. Dan saudara tidak berhutang budi. Kalau orang menolong kita, sepertinya ada hutang budi. Aduh, gak enak ya. Tapi kalau Tuhan, saudara, yang Tuhan minta hanya satu, mengasihi dia. Mengasihi Tuhan. Karena emas, perak, permata, dan semua seisi dunia ini adalah miliknya Tuhan. Yang Tuhan minta dari saudara dan saya hanya hati kita yang mengasihi dia. Saudara, makanya dalam situasi-situasi yang sulit sekarang ini, Allah mau mengingatkan, kembalilah pada pencipta, back to the Bible, kembali pada firman Tuhan. Karena semua jawaban di dalam hidup ini ada di dalam firman Tuhan. Dalam masa-masa sukar sekarang ini, saya membaca dalam satu media, ada suatu daerah, tingkat perceraian itu meningkat, saudara. Karena apa? Masalah ekonomi, saudara. Suami sudah tidak bekerja, akhirnya ngumpul di rumah. Sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Sering ketemu, akhirnya karena sering ketemu dan kebutuhan tidak terpenuhi, selalu bertengkar. Dan ujung-ujungnya akhirnya mengajukan surat cerai. Saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara tahu jawabannya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, tidak boleh bercerai apapun alasannya, kecuali kematian yang memisahkan. Karena janji Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, kecuali kematian yang memisahkan. Saudara, semua jawabannya ada dalam firman Tuhan. Maka dalam kitab Amsal tadi mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan berjalan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Maka dia semakin ditambahkan hikmat oleh Tuhan. Karena dia berjalan berhati-hati. Sama seperti kalau saudara ya baru mendapatkan SIM. Apakah itu SIM A atau SIM C. Begitu saudara dapat, saudara senang sekali. Maka di jalan, apakah itu saudara naik mobil atau motor, saudara sangat berhati-hati. Memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Karena kalau saya nanti melanggar ini akan kena denda begini dan sebagainya. Dan sebagainya. Sehingga akhirnya saudara menjadi orang yang patuh kepada peraturan. Sehingga selamat saudara. Nah demikian juga orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat. Karena apa? Dia rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka dia semakin tahu rambu-rambu apa yang menurut Tuhan boleh, apa yang menurut Tuhan tidak boleh. Maka dia akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, mulai hari ini, kalau selama ini saudara tidak pernah lagi membaca Alkitab, mulai hari ini, back to the Bible. Kembalilah baca firman. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu ada rahasia. Segala macam kehidupan ini, jawabannya ada di sana. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin akhir-akhir ini dalam masa-masa sulit, ada banyak orang yang bingung, panik di dalam menghadapi segala keadaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong sadarkan mereka untuk kembali kepadamu,
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada seluruh rahasia kehidupan. Dan Engkau memberikan seluruh jawaban atas segala macam kebutuhan kami di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, memberkati setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.